range untuk segmen SME ini, biasanya kita memberikan pembiayaan kepada supplier, ya. Kalau supplier itu berarti kepada siapa? Kepada pemasok, ya, kepada pemasok bahan baku untuk untuk debitur kita, gitu ya, maupun ke distributornya, ya. Ke distributor itu biasanya ada misalnya suatu hasil produk kita itu, suatu hasil produk suatu perusahaan tidak langsung kepada pemakainya, tetapi melalui distributor atau agen dari prinsipal kita, ya. Itu bisa juga kita berikan kreditnya. Jadi dari sisi kirinya itu kita akan memberikan kepada supplier atau kontraktornya, gitu ya. Sisi lain kita juga bisa memberikan kepada distributornya, ya. Mungkin saja si prinsipalnya ini belum atau tidak menjadi debitur segmen SME, tetapi dia menjadi debiturnya katakanlah komersial banking, ya, atau dari corporate, grup corporate, ya. Jadi kita bisa kerjasama dengan teman teman dari corporate atau komersial yang menangani memegang prinsipal ini. Contohnya misalnya apa? Misalnya Unilever, gitu ya. Misalnya Unilever itu PT Unilever itu sebagai prinsipal, ya kan? Sebagai prinsipal diberikan kredit oleh corporate kita, corporate Bank Mandiri, begitu ya. Nah, dia akan menghasilkan apa sih? Produknya itu adalah kebutuhan sehari-hari, ya, kayak macam sabun, odol, rinso dan lain sebagainya, ya. Nah, tentunya si Unilever ini, gitu ya, dia ada pemasoknya, ya, pemasoknya, suppliernya, pemasok bahan baku atau mungkin kontraktornya, itu yang kita garap, ya. Bisa menjadi supplier yang utamanya, main suppliernya atau main kontraktornya bisa juga, atau juga sub suppliernya juga bisa, ya. Jadi bagaimana caranya kita mau membiayai untuk suppliernya, bisa misalnya suppliernya Unilever, ya, atau Bimoli, ya, atau minyak kayak gitu, ya. Itu caranya adalah kita minta tolong sama teman yang mengelola Unilever di grup corporate, gitu ya. Kita minta daftarnya, itu suppliernya siapa aja, misalnya seperti itu, ya. Atau misalnya di sini prinsipalnya adikarya yang membangun, misalnya yang membangun jalan tol, dia prinsipalnya sudah dikasih kredit misalnya oleh corporate. Nah, si adikarya ini belum tentu atau si PU lah, gitu ya, belum tentu mengerjakan jalan tolnya itu sendiri, tapi mungkin saja dia mensubkan, gitu ya, mensubkan bagian-bagian tertentu yang mengerjakannya lain lagi, gitu ya. Nah, kita minta siapa subkontraktornya, siapa supplier aspalnya, gitu ya. Nanti kita yang akan pendekatan kepada si supplier atau kepada main kontraktornya ini. Ya, biasanya mungkin butuh juga dia kredit apa biasanya? Ya, misalnya butuh saja mungkin kredit modal kerja untuk pengadaannya, bisa. Ya, pengadaan bahannya sebelum dia kirimkan kepada prinsipal. Ya, itu.
Bisa juga nanti dari subkontraktornya dia ada lagi yang kontraktor yang kecil-kecil lagi. Kita bisa masukin dari situ. Kenapa? Karena kita segmen kreditnya berbeda. Gitu kan ya dengan corporate. Ya, jadi mungkin yang kecil-kecil itu masuknya ke segmen SMP. Ya, itu akan lebih mudah karena apa? Nanti kalau kita memberikan katakanlah kepada supplier Unilever gitu ya, nanti si supplier ini apabila sudah mengirimkan barangnya kepada prinsipal gitu kan, si prinsipal ini kan akan bayar, ya kan? Nah, bayarnya itu kan dari istilahnya dari Bank Mandiri ke Mandiri juga gitu. Jadi itu akan lebih mudah dan lebih bisa dimonitor oleh kita. Ya. Nah, demikian juga untuk katakanlah distributornya Unilever. Distributornya Unilever itu cukup banyak sekali. Ya, cukup banyak, ada yang skalanya kecil maupun skalanya besar. Ya, nanti dari dari distributor itu biasanya ada juga sub distributor. Nanti baru larinya ke retail atau ke end user. Ya, yang kita akan garap yang mana? Ya mulai dari retailnya, dari sub distributornya, kalau memang skalanya masuk di segmen SMP. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari garis biru ini adalah flow daripada produknya. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari sini ini adalah flow dari pembayarannya. Ya, misalnya dari retail dia biasanya pembayarannya kepada subdistributor. Subdistributor bisa membayarnya ke distributor nanti akan bayarnya kepada prinsipalnya. Ya, seperti itu. Kalau yang ke sini berarti justru yang si prinsipalnya yang akan membayar kepada si supplier karena untuk pembelian bahan baku. Kalau ke arah sini itu kaitannya dengan bahan baku, kalau ke sini itu biasanya dengan produk jadinya. Ya. Seperti itu bisnis model dari value chain. Ya, jadi kalau di dalam kita mencari sumber-sumber dari pipeline atau leads kita itu banyak sekali kita bisa gali di dalam internal Bank Mandiri sendiri. Ya, jadi semuanya nanti kita garap. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak kaitannya dengan bisnis model untuk value chain? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau contohnya kita misalnya memberikan kredit kepada distributor, misalnya kepada distributor Unilever, ya. Tentu yang akan kita minta juga adalah yang paling utama itu adalah kerjasamanya, ya, kerjasama si distributor, gitu ya, distributor ini dengan si Unilever, ya, seperti itu. Jadi itu yang paling utama. Kalau nggak ada kerjasamanya, ya ngapain kita menggarap itu? Ya, nanti dari situ karena apa? Kalau yang namanya untuk distributor Unilever, gitu ya, itu cukup baik di dalam penerapan sistemnya. Ya, contohnya misalnya sistem untuk persediaannya, dia tuh bisa yang up to date lah gitu ya. Jadi misalnya kalau dia melakukan penjualan, otomatis sistemnya dia akan mengurangi daripada persediaan yang ada.
sistem pelaporannya pun itu sudah sangat baik, gitu ya, sudah sangat baik ya untuk Unilever. Karena itu banyak sekali apa namanya, Bank Mandiri juga memberikan kredit itu kepada distributor daripada Unilever. Karena yang namanya Unilever itu kan kebutuhan sehari-hari, ya kan? Apa, pasta gigi, sabun, apa ya, sabun mandi, sabun cuci, segala macam, banyak semuanya itu apa, dari Unilever. Ya, oke. Sekarang kita lihat, nah ini dulu. Kalau kita memberikan kepada distributornya, namanya distributor financing. Ya, nanti kita lihat lagi yang sebaliknya ke sini ya. Oke, nah sekarang kita bicarakan yang terkait dengan distributor financing. Nanti kalau kita memberikan kreditnya di apa, value chain yang ke supplier, yang namanya nanti supplier financing. Ya, oke. Ini beberapa apa namanya, keunggulan untuk distributor financing. Ya, di sini kita lihat ada prinsipal ya, katakanlah Unilever, yang paling gampang tuh Unilever lah gitu ya. Terus nanti sini ada distributornya, dan sini kita sebagai RM di SME. Ya. Kenapa kita memberikan kredit kepada si distributor ini? Salah satu keunggulannya adalah apa? Untuk meningkatkan volume penjualannya, ya kan? Kalau dengan misalnya gini, sebagai pembandingnya, si distributor ini, gitu ya, si distributor ini, kalau dia berusahanya itu tanpa kredit dari Bank Mandiri, gitu ya, dia katakanlah penjualannya per bulannya mencapai 2 miliar, misalnya seperti itu, ya. Tapi kalau kita berikan kredit untuk distributor financing ini, mungkin peningkatannya bisa jauh lebih dari 2 miliar. Gitu. Kenapa? Karena si distributor ini bisa memiliki uang lebih, gitu ya, dari kredit itu untuk membeli apa? Membeli barang-barangnya dari si Unilever ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia juga bisa meningkatkan penjualan bagi si distributor, maupun juga apa namanya, meningkatkan penjualan bagi si prinsipalnya. Karena si distributornya bisa membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Gitu. Ya. Oke. Nah, dengan kita memberikan apa namanya, distributor financing, oleh karena si prinsipalnya ini adalah juga sudah debiturnya Bank Mandiri, walaupun grup corporate, gitu ya, kita memiliki apa? Memiliki kepastian membayar. Ya, artinya kalau misalnya ada apa-apa, ada keterlambatan apa-apa, kita bisa lihat apa, kita bisa tanyakan juga kepada si prinsipalnya, prinsipal Unilever itu si distributornya yang di Cirebon itu masih bagus kan, misalnya gitu. Oh, kenapa? Dia pasti akan terbuka dengan kita, ya, karena kita tahu apa, karena dia tahu bahwa dia memang memperoleh kredit dari Bank Mandiri, ya. Jadi nanti kita juga bisa tanya-tanya informasi, si distributor itu yang di Cirebon atau yang di Bandung atau yang di Jakarta Selatan atau yang di Sumatera itu dia masih bagus kan selama ini track recordnya dengan Unilever. Informasi-informasi itu apa, lebih mudah kita peroleh daripada kalau kita tidak apa, si prinsipalnya ini bukan debiturnya Bank Mandiri. Seperti itu ya. Nah, kalau kita memberikan kredit juga kepada si distributor, kita mempunyai apa? Kepastian membayar.
Ya, kita punya kepastian membayar dari mana? Dari si prinsipal ini. Kepastian membayarnya, dia juga oke, bagus, berarti bahwa dia si distributor ini juga memiliki bayar-bayarnya sudah cukup bagus, gitu ya. Di samping itu juga bisa untuk mempercepat pembayaran akun receivable, ya. Keunggulannya bagi si prinsipal itu, dia misalnya punya tagihan nih dari distributornya. Dengan kita memberikan kredit kepada distributor, gitu ya, berarti si tagihannya untuk prinsipal lebih mudah pembayarannya dari distributor. Karena dia memiliki uang yang cukup yang diperoleh juga dari kredit dari Bank Mandiri. Ya, seperti itu. Tentunya bagi distributor juga betul-betul bisa untuk meningkatkan penjualannya, sama seperti yang tadi ketika kita keunggulan dari si prinsipal juga, ya, bisa meningkatkan sales volume, bagi distributor juga bisa meningkatkan penjualan dia, ya. Sehingga buat distributor juga dia bisa menghemat biaya modal. Dia nggak harus misalnya cari ke tempat lain, gitu kan ya, tentu dengan batasan-batasan tertentu, ya. Dan ini juga kalau kita memberikan kredit kepada distributor ini, persyaratannya relatif lebih ringan. Itu. Kenapa? Karena si prinsipal ini sudah menjadi debitur Bank Mandiri. Dan juga proses kreditnya lebih mudah. Biasanya salah satunya itu bisa saja mungkin dari unsur agunannya, misalnya katakanlah kalau kita memberikannya kepada debitur biasa, agunannya misalnya harus 100%. Seperti itu. Ya, tapi kalau kita memberikannya berupa distributor financing, di mana prinsipalnya adalah sudah debitur kita, biasanya pun agunannya bisa lebih rendah dari 100%. Jadi ada beberapa keunggulan-keunggulan yang bisa kita berikan kepada distributor yang memang prinsipalnya sudah menjadi debitur kita. Mungkin juga ada yang istilahnya mungkin di dalam nota analisanya dia lebih simpel, ya, seperti itu. Nah, kalau bagi RM gimana RM? Oh, tentu kita mempunyai target market yang lebih spesifik, gitu kan, lebih spesifik, kita lebih yakin seperti itu ya, dan barangnya juga misalnya mudah untuk dipasarkan. Kenapa? Sebelumnya si prinsipal ini kan sudah dianalisa sama RM-nya corporate. Kalau sudah dianalisa, sudah diberikan kredit, berarti dia sudah relatif terseleksi dengan baik. Ya. Seperti itu. Sehingga untuk kita pemberian distributor financingnya pun akan lebih mudah terkontrol. Kita kasih kredit kepada si distributor financing, ya kan? Kita mempunyai kepastian juga di dalam persediaannya daripada barang jadinya. Kenapa? Karena prinsipal ini udah pasti otomatis akan mengirimkan barangnya kepada distributor, ya, yang kita biayai. Ya, itu yang terkait dengan keunggulan dari distributor financing. Ya, oke. Ini di sini ada karakteristik dan kebutuhan untuk yang distributor financing. Ya, karakteristiknya apa? Pembayarannya bisa tepat waktu. Ya, pembayarannya bisa tepat waktu dan juga pembayarannya juga bisa diperlama karena sama-sama
misalnya gini, bahwa si distributor katakanlah si Pak Bambang ini merupakan distributornya Unilever gitu kan ya. Dengan kita memberikan kredit si distributor financing, mungkin oleh si prinsipal si Unilever ini pembayaran waktu ketika dia mengambil barang gitu ya, pembayarannya kembali kepada prinsipal itu bisa diberikan waktunya bisa diperpanjang atau diperlama. Seperti itu ya. Kalau jelas kalau pembayaran tepat waktu bisa. Karena apa? Dia juga tahu bahwa dia misalnya si distributor ini dapat kredit dari Mandiri, kita bisa saling berkoordinasi dengan baik. Ya. Oke. Ini sorry. Oke, itu yang untuk karakteristik dan kebutuhannya ya. Tentunya kebutuhannya memang untuk meningkatkan volume penjualan baik dari pihak prinsipal maupun juga dari pihak distributor ya. Oke, nah ini bisnis modelnya, makanya saya bilang tadi intinya harus ada kontrak ya, atau harus ada PKS ya, PKS antara si prinsipal dengan distributor ya. Bahkan kalau dari distributornya itu sudah ada kontrak PKS-nya dengan resellernya lagi gitu ya, atau sub distributor, itu lebih baik lagi ya. Tuh dasarnya dari kontrak PKS dari prinsipal dan distributor ya. Nah tentunya ketika si distributor ini untuk untuk membeli ya, untuk membeli barang-barangnya prinsipal, biasanya sudah atas dasar yang namanya purchase order. Jadi sudah ada kepastian ya, sudah ada tertulis yang tidak seperti misalnya kalau orang punya toko kelontong, dia nggak ada purchase ordernya, dia nunggu aja dari pelanggan-pelanggannya. Oh dia setiap bulan dia pasti akan beli sekian. Tapi tidak ada suatu order pembelian yang pasti. Tapi kalau untuk ini gitu ya, ini selalu pasti akan ada untuk purchase order, misalnya setiap minggu dia akan dikirim oleh prinsipal ini dalam jumlah berapa besar, apa saja yang dikirimnya. Jadi dia berdasarkannya dia mengeluarkan namanya si distributor ini mengeluarkan purchase order gitu ya. Nah nanti si prinsipal ini akan mengakseptasi, menyetujuinya. Menyetujuinya belum tentu juga sebesar purchase order yang diminta oleh distributor, ya kan? Dia tentunya mengaksepnya mungkin atas dasar beberapa pertimbangan lah ya. Misalnya pertimbangannya misalnya selama ini dia sudah bisa katakanlah melakukan penjualan rata-rata per bulan berapa. Jadi ada beberapa pertimbangan ya. Lalu misalnya juga bahwa dia juga si distributor ini di dalam melakukan pembayarannya selalu tepat waktu. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita juga akan meminta dari si atas dasar si kontrak ini ya, kita akan meminta. Jadi si prinsipalnya juga nanti akan memberikan kepada pihak Bank Mandiri. Seperti itu. Ya. Setelah diakseptasi, misalnya dari PO dia itu sudah diakseptasi, nanti si distributor ini akan melakukan order. Ya.
ya melakukan order. Nah biasanya kredit yang kita berikan itu tidak berupa tidak langsung berupa kayak macam kredit modal kerja gitu biasanya, tapi biasanya seperti apa ya, trade finance gitu ya, trade finance atau TR gitu ya, trade receiver. Jadi dia otomatis atas dasar order yang sudah di-accept oleh prinsipal gitu ya, di-accept gitu kan ya. Nah, ini biasanya pemberiannya itu secara host to host gitu ya. Nanti akan di-upload invoice-nya oleh si distributor ini. Barulah nanti ketika si distributor ini katakanlah oke, dia akan order daripada pemesanan dia gitu kan ya. Nanti Bank Mandiri lah yang akan membayarkannya kepada prinsipal dari order yang dia mintakan itu. Seperti itu. Ya, dan ini biasanya kita di dalam pemberian distributor financing ini kita kerjasamanya dengan trade service ya, bagian trade service di Bank Mandiri ada ya, kaitannya dengan itu ya. Ini yang terkait dengan distributor financing ya. Ini flow prosesnya seperti apa ya. Ini sama sih seperti yang tadi ya, bahwa ini di dalam pelaksanaannya nanti Bank Mandiri melakukannya secara sistem ya, secara sistem, terus dilakukannya juga oleh trade service ya. Tentu kita juga akan meminta daripada invoice-nya seperti apa, itu mereka harus kirimkan, si prinsipalnya itu akan mengirimkan ini loh invoice-nya yang yang diberikan. Nanti yang membayar siapa ketika kita mencairkan kreditnya kepada prinsipal? Tentunya yang membayar adalah pihak distributor ya, karena kita memang memberikannya kredit kepada distributor, jadi nanti dia akan melakukan pelunasan fasilitas itu oleh distributor ya, seperti itu. Oke, nah ini manfaat dari distributor financing ya. Untuk bank apa sih keuntungannya? Karena kita bisa menguasai transaksinya itu end to end. Artinya misalnya dari corporate kan memberikan kreditnya kepada Unilever gitu kan ya, kita yang SME memberikan kreditnya kepada pihak distributor. Artinya kita pegang antara prinsipal maupun distributornya, jadi keseluruhannya kita tahu. Nah kalau misalnya kita cuma pegang prinsipalnya saja, bagian distributornya enggak, nanti kita enggak bisa tahu, enggak bisa memonitor distributor mana saja yang yang baik, yang lancar, yang telat pembayarannya, sehingga membuat prinsipal juga misalnya kesulitan keuangan seperti itu ya. Dan biasanya daftar distributor yang diserahkan pada pihak bank dari prinsipal atau dari Unilever itu pasti yang terbaik, yang baik. Itu kalau misalnya yang enggak, itu pasti mereka juga enggak mau, mereka enggak memberikan rekomendasi kepada Bank Mandiri untuk diberikan kreditnya juga. Kenapa? Nanti akan membuat masalah juga di pihak prinsipalnya. Seperti itu ya. Nah tentunya juga dengan dengan pemberian
distributor financing ini, tentunya akan meningkatkan apa? Fee based income kita, dapat meningkatkan apa? Interest income. Dan tentunya kan nanti si si distributornya kan juga harus aktivitasnya harus aktivitas keuangannya harus aktif di Bank Mandiri. Otomatis apa? Dia pasti akan buka yang namanya mungkin tabungan, ya, rekening tabungan atau rekening giro. Sehingga apa? Kasa current account, saving account bank kita bisa bertambah. Seperti itu ya, karena apa? Si distributornya prinsipal ini dia juga membuka rekening di Bank Mandiri. Ya. Oke. Dan itu memang selalu kalau di kami itu di Bank Mandiri itu memang kita harus demikian, namanya cross selling. Jadi kita harus bisa memberikan kredit baik kepada si pembeli-pembelinya daripada debitur kita ataupun kepada suppliernya. Demikian juga kalau distributor financing ini prinsipalnya diberikan kredit oleh pihak korporat gitu ya, distributor atau sebagai pembelinya dari prinsipal ini juga kita berikan kredit ya. Jadi itu memang yang harus kita lakukan secara cross selling ya. Dan bagi prinsipal yang namanya dengan diberikannya distributor financing ini sangat bermanfaat. Kenapa? Dia bisa memperkuat cash flow-nya dia. Kalau dia si distributornya memperoleh distributor financing dari Bank Mandiri, berarti dia untuk pembayarannya kepada prinsipal lebih tepat waktu. Gitu ya, lebih tepat waktu, dan otomatis si prinsipal ini juga bisa bisa berkembang dengan baik ya. Dia bisa berkembang, mengembangkan usahanya, mungkin dia dengan menambah kapasitas produksinya sehingga dia bisa meningkatkan penjualannya. Seperti itu ya. Dan biasanya juga dari sudut bunganya lebih kompetitif. Bunganya biasanya bisa lebih rendah, syarat-syaratnya pun lebih ringan dibandingkan kalau kita membiayai distributor itu, tapi kita nggak si prinsipalnya tidak dibiayai oleh Bank Mandiri di segmen corporate. Ya, oke. Dan bagi distributor sama ya, dia ada memiliki kepastian membayar gitu ya. Dia bisa meningkatkan volume usahanya gitu ya, meningkatkan penjualannya gitu ya. Dan biasanya kalau distributor kayak macam Unilever itu ada kelas-kelasnya ya. Misalnya kelas apa ya, aku lupa deh, kelasnya gold atau silver atau platinum gitu ya. Dengan dia bisa melihat juga dari penjualannya gitu ya. Dengan kita bantu untuk DF-nya atau distributor financing-nya, tentu dia juga bisa meningkatkan volume usahanya dia, bisa meningkatkan penjualannya dia gitu ya. Dan otomatis sebagai distributor juga itu merupakan prestasinya dia ya. Oke. Nah, ini ada beberapa juga kalau terjadi kita memberikan trust receipt TR ya. Jadi kreditnya itu berupa trust receipt gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi ketika kita memberikan distributor financing itu ada yang sudah jatuh tempo gitu ya, sudah jatuh tempo tapi belum dibayar oleh distributornya, distributor yang kita biayain ini gitu kan ya.
Kenapa? Itu salah satunya mungkin gitu ya, ketika kita menghitung gitu ya, menghitung kebutuhan TR-nya gitu ya, kita kurang tepat seperti itu. Jadi mungkin TR yang kita berikan terlalu besar daripada kemampuan distributor untuk menjualnya. Seperti itu. Ya, itu salah satunya ya. Salah satu, tapi biasanya kalau dibilang kalau TR ini bisa dibilang jarang sekali lah ya. Ada juga mungkin karena ada mismatch-nya seperti itu ya, mungkin ada juga yang si distributor ini ternyata mungkin fasilitas yang kita berikan dia juga bukan hanya digunakan TR-nya itu untuk ke Unilever, mungkin dia juga gunakan untuk yang ke prinsipal lain, tapi tanpa memberitahu kepada pihak bank. Seperti itu ya. Jadi ketika kita mau ketika menghitung di awal itu tidak bisa cocok gitu. Bisa saja kelebihan atau bisa juga terlalu kecil ya. Pokoknya sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari debitur kita itu pasti akan berefek nantinya tidak baik ya. Seperti itu. Ada juga kenapa dia pasu bisa juga terjadi adalah ada yang prinsipal itu istilahnya kalau orang bilang itu jual dedet gitu, jual didedetin gitu. Artinya wong dia itu kebutuhannya katakanlah satu bulan dia butuh produk-produk jadinya Unilever katakanlah 100 juta. Satu bulan kalau dibagi 4 katakanlah per 25 juta. Dia belum selesai saja belum habis terserap saja itu si prinsipal itu sudah mengirim lagi barang, Nah, yang kayak gitu itu artinya apa? Antara antara si prinsipal dengan distributor ini tidak matching ya. Sementara daya jualnya si distributor itu tidak sebesar barang yang dikirim oleh prinsipal ya. Tapi biasanya masalah ini bisa dibilang jarang terjadi ya. Jarang terjadi karena apa? Sebelum ketika kita men-set fasilitas ini, nah tentunya sepanjang datanya benar, tepat gitu ya, dan memang itu datanya valid, itu pasti hal ini tidak akan terjadi ya. Seperti itu. Oke, itu yang terkait dengan distributor financing ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Memang ini agak lebih agak lebih nyelimet sedikit lah ya dibandingin sama yang produk kita yang umum untuk KMK dan KI gitu ya. Saya ingin bertanya. Ya, oke. Sebenarnya di KMK dan KI kan untuk debiturnya dia mengajukan besaran nominal tertentu ya, Bu. Ya. Sedangkan untuk di distributor financing ini mereka itu mengajukannya apakah setelah ada purchase order itu atau bagaimana ya Bu ya? Otomatis kan yang diajukan oleh mereka itu nominalnya akan berbeda ya Bu, sesuai dengan yang diberikan oleh suppliernya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat lagi semuanya itu didasari oleh purchase order dulu. Dasarnya kita memberikan memberikan kredit itu nih. Kita dari sini ya. Ini flow-nya ini yang lebih enak. Nah, ini
flow-nya itu memang betul dari purchase order-nya dari sini, ya, yang sudah diakseptasi tentunya, ya. Mengenai jumlahnya harusnya kalau sepanjang apa namanya ini datanya semuanya valid ya, purchase order yang diakseptasi oleh prinsipal gitu ya, dan yang sudah sesuai dengan apa namanya kemampuan menjualnya distributor, itu harusnya bisa cocok. Karena memang kita dasarnya adalah perhitungannya dari purchase order yang sudah diakseptasi oleh prinsipal. Prinsipal ini di dalam mengakseptasi tentunya melihat juga dari kemampuan jualnya dari si distributor ini. Dia lihat past performance gitu ya, past performance selama ini dia seperti apa. Apakah dia memang rata-rata misalnya penjualannya itu katakanlah dalam satu bulan itu 100 juta. Ya, tentu ada pertimbangan lain juga mungkin ya di dalam si prinsipal ini melakukan akseptasi dari purchase ordernya si distributor. Seperti itu. Jadi memang betul-betul ini harus berdasarkan dari purchase order. Kalau nggak ada purchase order kita nggak bisa menghitungnya. Dan kita anggap bahwa yang namanya purchase order yang sudah diakseptasi, apa udah disetujui oleh prinsipal, itu yang kita hitung. Ya. Itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik Ibu, sudah cukup. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, tadi kita sampai mana? Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan terkait dengan kontraktor financing atau supplier financing. Ya, biasanya kita ini diberikannya dalam bentuk bank garansi. Jadi ini kita kasihnya itu istilahnya non cash loan-nya, ya, non cash loan-nya. Sama seperti yang tadi distributor juga itu kita berikannya non cash loan-nya. Tapi kalau untuk kredit modal kerja dan investasi itu kan cash loan. Jadi kita berikannya berupa cash loan, cash-nya ya, pinjaman dalam bentuk cash. Tapi kalau misalnya kita memberikan memberikan bank garansi, itu merupakan apa? Bank berjanji gitu ya. Bank berjanji akan membayarkan apabila debitur kita ingkar janji. Seperti itu. Ya. Jadi kita memberikan jaminan berupa bank garansi. Ya. Kalau bisa dibilang ini belum merupakan kalau dia akan menjadi cash gitu ya, menjadi cash loan apabila dia misalnya pascu itu misalnya sudah jatuh tempo, dia belum bisa lakukan pembayaran, itu baru menjadi yang namanya nanti berubah menjadi kredit modal kerja. Seperti itu ya. Jadi ini bank garansi ini juga merupakan janji bayar Bank Mandiri gitu ya. Janji bayar Bank Mandiri apabila si debitur kita tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak lain. Ya, itu. Jadi dan biasanya kalau kebanyakan yang diminta itu sama seperti kayak macam untuk distributor financing juga dia juga akan butuhnya bank garansi juga. Gitu, bisa bank garansi atau dia juga mau butuh PR, bisa keduanya juga bisa. Ya. Nah, kalau yang sekarang ini yang kaitannya dengan supplier. Supplier itu jadi gini. Misalnya si
debitur kita berikan bank garansi gitu ya. Isinya kira-kira begini, bahwa si debitur itu misalnya apa, untuk bank garansi pelaksanaan gitu, misalnya bank garansi pelaksanaan, bahwa si debitur kita itu akan melaksanakan pekerjaannya itu apa, misalnya pekerjaan membuat jalan tol ya. Nah, bank itu berjanji bahwa si debitur ini akan melaksanakan pekerjaannya itu dalam jangka waktu sekian lama. Nah, bank mengeluarkan yang namanya bank garansi pelaksanaan itu pun atas dasar SPK, misalnya gitu, ada kontrak atau ada surat penunjukan seperti itu. Jadi tetap ketika kita mau memberikan mengeluarkan bank garansi gitu ya, itu tetap ada underlying-nya. Dan biasanya kalau bohir misalnya, bohir itu misalnya kayak macam adikarya atau PU lah ya, yang membangun jalan tol, itu dia akan meminta bank garansi, biasanya nih ya, bank garansi dari bank BUMN misalnya seperti itu, atau pokoknya bank garansi deh boleh, enggak bank pun bisa juga dari yang misalnya asuransi, tapi dari asuransi. Jadi yang namanya bank garansi ini tentunya sudah tertera di dalam kontrak atau di dalam SPK yang sudah disetujui gitu ya, antara si debitur dengan si pemberi kerjanya. Pemberi kerja itu bisa disebutkan namanya bohir ya. Nah, di dalam kontrak itu tertera bahwa misalnya si Pak Bambang ini sebagai kontraktor di dalam kontrak harus menyerahkan bank garansi pelaksanaan. Berapa besarnya di dalam kontrak itu sudah ditentukan. Misalnya di dalam bank garansi pelaksanaan itu adalah 20% dari nilai kontrak, misalnya seperti itu. Ya. Jadi memang si bohir ini akan meminta bank garansi dari yang terpercaya lah ya. Kan di situ bunyinya kan janji bayar ya. Bank akan berjanji membayar apabila debitur kita one prestasi ya, atau tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ya, kalau yang menjamin itu misalnya bukan bank atau bukan asuransi, atau saya lah Kristiani gitu kan, menjamin bank garansi ini, yang gak akan kepake siapa lo katanya ya. Dan di dalam si prinsipal ini atau si bohir ini biasanya akan akan meminta aslinya ya. Jadi itu sebagai janji bayarnya bank itu akan mereka minta aslinya bank garansi ya. Seperti itu. Dan biasanya mereka juga melakukan verifikasi, bener nggak nih ya, misalnya gitu, bener nggak ya Mandiri mengeluarkan bank garansi tersebut. Mereka bisa aja melakukan konfirmasi kepada Bank Mandiri ya. Seperti itu. Dan kalau biasanya kalau bank garansi itu proses penerbitannya biasanya sih nggak terlalu lama, cepet lah ya, cepet. Apalagi kalau misalnya si debitur kita itu yang meminta bank garansi itu sudah debitur kita, lalu kontraknya juga sudah kita verifikasi, sudah benar segala macam, itu akan lebih mudah sekali untuk
menerbitkan Bank Mandiri untuk menerbitkan bank garansi yang sesuai di dalam kontraknya debitur. Ya, seperti itu ya. Yang terkait dengan pemberian kepada bank garansi ya, untuk bank garansi ya. Ini jadi kalau definisinya bank garansi itu jaminan pembayaran gitu ya, jaminan pembayaran yang diberikan oleh pihak perbankan gitu ya kepada suatu lembaga tertentu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat bahwa misalnya gini, tadi kita mengeluarkan bank garansi untuk menjamin Pak Bambang ini ya sebagai kontraktor, gitu ya. Di sini dibilangin ya bahwa kan bank mau menjamin pembayaran, gitu kan ya. Kalau Pak Bambang ini one prestasi ya, atau cedera janji, atau nggak bisa melaksanakan kewajibannya ya. Nah tentunya ini ada jangka waktunya, artinya begini, katakanlah misalnya bank garansi itu ada jangka waktunya, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung dari kontrak yang disepakati oleh debitur dengan bohirnya ya. Misalnya jangka waktunya 3 bulan. Nah, kalau hari ini kita menerbitkan 3 bulan yang akan datang, berarti tanggal berapa tuh? Katakanlah misalnya tanggal 25, 3 bulan yang akan datang, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Juni, Juli, Agustus ya, Agustus. Apakah ketika tanggal 25 Agustus itu ternyata Pak Bambang belum bisa menyelesaikan kewajibannya kepada bohir? Apakah tanggal 25 itu juga Bank Mandiri melaksanakan pembayaran kepada pihak lain? Itu pertanyaannya. Gimana, Be? Gimana? Ada yang mau coba jawab? Halo, ada orang di sana enggak? Ada loh, 45 orang. Ada Ibu. Iya, ada yang mau bantu jawab? Coba jawab. Saya coba deh Bu. Mm-mm. Tahu saya kalau dibayarkan itu kalau yang dirugikan itu menyampaikan ke bank dulu Bu. Aha. Jadi nggak langsung, tapi pihak yang dirugikan harus menyampaikan one prestasi dulu, baru nanti dibayarkan gitu. Ya, betul. Jadi ada semacam sanggahan lah gitu ya. Ini loh si debitur ini nggak bisa nggak bisa melaksanakan kewajibannya loh. Gitu kan ya, buktinya apa? Dan bank tidak misalnya pas tanggal 25 diajukan kita langsung bayar, enggak. Karena di situ ada tenggang waktunya. Ya, tenggang waktunya kita biasanya di situ di dalam bank garansi tertulis 14 hari. Ya, 14 hari setelah jatuh tempo bank garansi itu masih ada tenggang waktu di situ. Ditunggu dulu benar apa enggak. Nanti kalau misalnya katakanlah si bohirnya misalnya si Adikarya itu bilang ini loh si Pak Bambang nggak bisa menyelesaikan kewajibannya loh, misalnya seperti itu, kita tentu akan minta beberapa pembuktian ya. Buktiannya mana, buktinya kita juga akan komunikasi dengan Pak Bambang ya. Biasanya setelah tanggal 14 hari itu biasanya kita baru melakukan pembayaran kalau memang betul terbukti bahwa si Pak Bambang ini
melakukan wan prestasi atau tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita, nah ini sebetulnya sudah saya sudah saya sampaikan juga terkait dengan mekanisme penerbitan dari bank garansi. Ya, sini yang pertama adalah aplikan atau pemohon atau misalnya debitur kita lah misalnya gitu ya, atau nasabah kita namanya Pak Bambang, dia yang memohon diberikan bank garansi. Itu ada underlying dokumennya. Underlying dokumennya apa? Itu misalnya SPK atau kontrak yang sudah disepakati sebelumnya dari pihak aplikan atau pemohon dengan si beneficiary atau penerima. Atau misalnya kalau tadi ini si Pak Bambang, ini si adik karyanya. Ya. Nanti dia akan di dalam dia mengajukan permohonan bank garansi, dia akan melakukan namanya aplikasi bank garansi kepada pihak Bank Mandiri. Ya, tentunya nanti Bank Mandiri juga akan minta nih SPK-nya, kontraknya, dokumennya lah, dokumen-dokumen untuk sebagai dasar kita memberikan bank garansi. Ya, kita analisa analisanya kira-kira juga hampir sama dengan pemberian kredit, tapi biasanya lebih simpel gitu ya. Sudah dianalisa segala macam, kita mau menerbitkan bank garansi, tapi bank garansi itu tidak kita berikan kepada pemohon, tapi langsung kita berikannya kepada beneficiary. Seperti itu. Tapi kadang-kadang juga bisalah dia yang ambil, nanti dia yang memberikannya. Tapi artinya bank garansi itu kita untuk menjamin si debitur kita terhadap si beneficiary. Ya, kalau dibandingkan modal kerja, kita di sini sudah pencairan kredit lah seolah gitu ya. Nah, tapi kalau bank garansi tidak, karena kita baru berupa janji bayar. Apabila si aplikan ini ingkar janji atau tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis daripada bank garansi. Ya, ada 4 jenis. Ada yang pertama itu adalah tender bond, ya. Lalu ada advance payment, performance, dan retention. Ya, kalau tender ini biasanya bank garansi untuk tender itu untuk apa ya? Dia biasanya untuk bank garansi itu untuk dia memperoleh pekerjaan. Jadi biasanya kalau pekerjaan di BUMN atau apalah itu ada yang harus ditenderkan. Jadi tender bond ini dia untuk ikut tender. Bisa nggak dia katakanlah untuk misalnya untuk melakukan pekerjaan membuat jalan tol. Dia ikut ikut tender. Ikut lelang lah di sini, macam lelang pekerjaan gitu ya. Nah, dia si prinsipalnya biasanya minta tender bond, ya, bank garansi tender, ya. Itu akan itu bisa kita terbitkan. Walaupun di sini belum ada kontraknya, dia belum jadi, belum ada penentuan siapa pemenangnya, belum. Nah, biasanya tetap ketika kita mau menerbitkan bank garansi tender gitu ya, harus ada underlying-nya. Lah, underlying-nya apa atuh? Gitu ya. Nah, biasanya kalau bank garansi tender itu dia biasanya underlying-nya adalah undangan tender.
yang diberikan oleh bohir atau misalnya dari adikarya lah gitu ya, yang si pemilik daripada proyek itu ya, atas dasar undangan tender biasanya nanti si nasabah kita si Pak Bambang itu mengajukan aplikasi untuk kepada bank untuk diterbitkan namanya bank garansi tender ya. Jadi kenapa itu diminta, karena memang itu apa namanya, si bohir ini ingin melihat keseriusan lah gitu ya, lalu si Pak Bambang ini gitu ya, bisa nggak dia sih untuk melakukan proyek tersebut ya. Nah, biasanya kalau nilainya daripada bank garansi tender ini biasanya berkisar antara 1 sampai 5% dari perkiraan proyek ya. Karena kan mungkin saja proyeknya belum diumumkan. Berapa besarnya proyek belum biasanya. Ya, kalau baru tender itu biasanya belum. Ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan one prestasi itu apa? Kalau di tender bond itu kalau memang dia sebelum proses tendernya dilakukan dia udah apa? Dia udah mengundurkan diri. Misalnya gitu. Ya, mungkin dia juga nggak bisa melakukan tanda tangan kontrak. Setelah dia menang, misalnya ada pemenang dari tender gitu kan ya. Kan dia harus ada melakukan tanda tangan kontrak ya. Kontrak itu yang sebagai sebagai dasar untuk melaksanakan proyek itu gitu ya. Terus ada juga misalnya dia bisa menang tapi ternyata gitu ya, ternyata kemampuan dia nggak sebesar itu, atau dia kurang modal, bisa saja terjadi ya. Mungkin juga ada masalah internal di perusahaannya, bisa saja terjadi ya. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan advance payment ini adalah apa? Untuk uang muka. Ya, jadi kalau misalnya di kontrak jalan tol gitu ya, sepanjang di dalam kontrak yang ada itu dikatakan bahwa bisa dimintakan uang muka gitu kan ya, uang muka. Nah, pasti si bohir itu juga di dalam kontrak itu dibilang boleh mengambil uang muka gitu kan ya, sebesar sekian, tapi Anda harus menyerahkan bank garansi uang muka. Seperti itu. Ya. Kalau setelah dia menyerahkan bank garansi uang muka, biasanya otomatis dia akan si bohir atau pemberi kerja ini akan memberikan uang mukanya kepada si Pak Bambang yang kontraktor jalan tol itu. Ya, kalau nilainya semuanya bisa tertera dari kontrak yang ada. Ya, tergantung dia mau menyebutkannya di dalam kontrak itu berapa persen yang dia bisa ajukan untuk uang muka ya, sebagai modal awalnya dari si Pak Bambang ini sebagai kontrak ya. Nah, kalau dibilang yang ketika dia nasabah kita itu sudah memperoleh bank garansi advance payment, udah terima uangnya nih, ya kan? Udah uang diterima, tapi dia dibilangnya one prestasi. Kenapa dia dibilang one prestasi? Karena mungkin dia tidak bisa memenuhi kewajibannya. Harusnya dia dengan diberikannya uang muka, misalnya dia harus menyelesaikan pekerjaannya sebesar 15% dari total proyek yang ada. Misalnya seperti itu. Ya. Tapi dia nggak bisa memenuhinya. Itu akan disebut sebagai one prestasi.
ya. Atau memang kalau memang dia itu sudah menerima uangnya tapi nggak ada gerakannya, bisa saja ya, itu macam-macam ya. Tapi ini salah satunya, misalnya dia harusnya memenuhi kewajibannya, dia udah nggak bisa ya. Terus tentu nanti juga ada jangka waktunya ya, jangka waktu untuk penerbitan bank garansi uang muka itu misalnya berapa lama, tergantung juga di tergantung di kontraknya ya. Oke. Kalau yang terkait dengan bank garansi performance atau bank garansi pelaksanaan ya. Nah, untuk bank menerbitkan bank garansi performance bonds ini, itu juga kita lihatnya dari kontraknya ya, atau SPK-nya. Pokoknya kalau kontraknya bilang gini, untuk melaksanakan proyek perbaikan jalan tol pada Lenyi misalnya gitu ya, itu dibutuhkan performance bond atau bank garansi pelaksanaan. Sebesar berapa itu tergantung dari kontraknya. Biasanya sih berkisar antara 5 sampai 20% dari kontrak yang ada ya. Jadi kalau bank mah besarnya lalu jangka waktunya itu sesuai aja kontrak yang ada. Jadi memang kontraknya itu harus benar-benar diterima oleh Bank Mandiri ya. Kalau dia dibilang one prestasi, kalau apa ya, kalau dia nggak bisa ngerjain penyelesaian perbaikan jalan tol itu ya, kita lihat lagi nanti jangka waktunya berapa lama, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya katakanlah jangka waktunya misalnya 12 bulan. Misalnya 12 bulan gitu ya. 12 bulan tapi sebelum 12 katakanlah pada bulan ke berapa? Ke-6 gitu ya. Bulan ke-6 si Bohir ini bilang gini, itu si Pak Bambang kontraktor itu udah one prestasi loh. Nggak bisa dia dibilang one prestasi, karena apa? Jangka waktunya belum berakhir. Gitu, gitu ya. Jadi kita lihat lagi di di jangka waktu performance-nya. Nggak bisa kalau masih dalam range jangka waktu itu dia nggak bisa dibilang sebagai dia gagal ya, seperti itu, nggak bisa. Tapi harus sesuai jangka waktunya ya. Dilihat kalau jangka waktunya benar-benar berakhir, oke lah, dia misalnya dibilangin dia gagal, tidak bisa memenuhi kewajibannya ya. Oke, itu yang terkait dengan bank garansi pelaksanaan ya. Kalau sekarang yang dimaksud dengan bank garansi retention apalagi nih, gitu kan ya. Nah, biasanya di dalam kontrak ya, dalam kontrak itu misalnya kontrak kerjanya itu kontrak yang ada itu katakanlah misalnya 1 miliar gitu ya, untuk perbaikan jalan tol sepanjang 10 km misalnya gitu ya. Udah gitu di dalam kontrak itu pasti akan disebutkan ada masa pemeliharaan gitu ya, ada masa pemeliharaan. Jadi nanti kalaupun si Pak Bambang sebagai kontraktor ini sudah menyelesaikan pekerjaannya 100% gitu ya, si Bohir, si pemberi kerjanya gitu ya, tidak akan membayar semuanya, tapi ditahan berapa? Ditahan biasanya 10%.
untuk biaya pemeliharaan. Karena itu biasanya juga Bohir ini akan di dalam kontraknya juga akan meminta bank garansi retention, bank garansi pemeliharaan, dan biasanya itu adalah nilainya 10% dari nilai yang di dalam kontrak itu. Ya. Itu yang terkait dengan bank garansi tender, uang muka, pelaksanaan, dan juga retention. Ya, oke. Ya. Masih mengenai skema BOT lagi, Bu. Saya ingin bertanya, kalau misalnya skema konstruksinya adalah skema BOT, biasanya memakai bank garansi yang berjenis apa ya, Bu? Sama aja. Jadi kalau yang namanya mau BOT, ada satu lagi selain BOT itu apa? Itu kan build terus diserahkan, gitu kan ya. Tapi ada juga satu lagi selain BOT itu apa ya? Dia tidak menyerahkan, ada juga. Tapi di dalam rata-rata untuk proyek itu tergantung daripada kontrak yang disepakati. Jadi nanti kalau misalnya di BOT itu dia bilang saya butuhnya mungkin kalau sudah BOT sudah ada kerjasama ya, mungkin sudah tidak dilakukan lagi yang namanya tender bond, misalnya seperti itu ya. Tapi untuk uang muka, pelaksanaan, retention tetap masih bisa mereka akan minta. Jadi kalau bank mah tergantung daripada isi kontraknya, seperti itu ya Mas ya. Baik, izin bertanya lagi, Bu. Apabila misalkan pembayaran konstruksinya tidak dilakukan di muka, Bu. Misalnya apabila konstruksinya itu memiliki beberapa tahap, gitu, beberapa tahapan, dan akan dibayarnya per tahap gitu. Apakah itu dimungkinkan, Bu, kalau seperti tanggal jatuh temponya itu disesuaikan dengan tahapan-tahapan konstruksi tersebut? Misalnya dia katakanlah pembayarannya per termin dong itu, per termin atau per prestasi proyek. Saya lupa. Ya, per termin atau per prestasi proyek, gitu kan ya. Apakah di situ diperlukan juga bank garansi apa dulu nih? Ya, nah kalau biasanya kalaupun itu kontraknya itu sistem pembayarannya mau secara per termin atau dia secara turnkey, jadi pada saat proyeknya selesai baru dia bayar, jenis bank garansi mana saja yang diperlukan, semuanya tergantung daripada kontrak yang ada. Ya, kalau misalnya katakanlah misalnya proyeknya ini pembayarannya per termin, apakah dia akan meminta selalu bank garansi advance payment? Kalau advance payment mah di awal sekali Mas. Jadi pada saat dia belum melaksanakan tugasnya apa-apa, dia sudah diberikan uang muka oleh si pemberi kerja. Itu advance payment. Tapi ketika dia mau menagih pembayaran yang per termin itu, misalnya yang per 20% ya, tergantung di prestasi proyeknya dia 20% misalnya gitu ya. Dia minta pembayaran, apakah diperlukan bank garansi? Enggak lagi Mas. Karena itu sudah tercermin di dalam kontrak yang ada. Dia detail aja, oh ini 20% aku boleh nagih kepada Bohir. Dasar penagihannya apa? Nanti dia akan buktikan dari laporan prestasi proyeknya. Nah, misalnya dia yakin nggak 20%? Tentu ada konsultannya biasanya. Ya,
Dia akan membuat misalnya strukturnya udah misalnya untuk bangunan dia sudah apa sekarang sudah tiang-tiang ini segala macam sudah berdiri, fondasi sudah berdiri, kira-kira 20%. Jadi hitung saja biaya mana saja yang sudah dia keluarkan dengan prestasi proyek tertentu, dia harus rinci semuanya. Nah, dasar itulah yang dia nanti ajukan kepada si pemberi kerjanya. Nanti tentunya si pemberi kerjanya, katakanlah si adikarya ini, dia akan cross check lokasi segala macam, dia akan OTS, dia lihat bener nggak nih ya antara laporan yang tertulis gitu ya dengan fisik seperti itu. Tapi intinya tidak diperlukan lagi namanya bank garansi, itu sudah proses. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi baik dia mau pembayaran mau termin kayak turnkey kayak atau jenisnya cuma itu ya. Enggak apa tidak ketika dia mau menagih dia harus minta lagi bank garansi lagi enggak. Ya. Mungkin izin bertanya lagi Bu mengenai perbedaan performance bond dan retention. Ini kan sama-sama one prestasinya dilakukan apabila gagal melaksanakan kewajiban sesuai kontrak ya Bu ya. Saya masih bingung Bu, maksudnya perbedaannya di mana gitu selain mungkin dari nilainya. Ya, oke, gini. Kalau misalnya di dalam pelaksanaannya dia sudah sesuai pekerjaannya sudah selesai 100%. Ya, tadi misalnya sudah membuat jalan tol atau perbaikan jalan tol sepanjang 10 km. Dia sudah lakukan tuh. Udah bisa dipakai malah. Ya, waktu mudik kemarin udah dipakai gitu. Udah selesai 100%. Ya, tapi ketika perjalanan waktu gitu ya, perjalanan waktu itu kan mungkin ada dia kena hujan atau mungkin ada truk yang bobotnya lebih jadi ada lubang lagi gitu ya, tidak sempurna, itu harus dilakukan retention seperti itu. Jadi ketika kalau di dalam pelaksanaannya udah 100% benar, tapi ada masa pemeliharaannya seperti itu. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya katakanlah ini contoh aja lah nih sebagai contoh nih ya, kalau misalnya bangun rumah atau bangun gedung, rumahnya udah berdiri, tapi misalnya dalam jangka waktu pembangunan itu dia ternyata muncul tuh pecah rambut gitu loh, retak-retak gitu kan ya, padahal pekerjaannya sudah selesai semuanya. Nah, yang namanya retak-retak, ada yang agak mentelung nih bahasa Indonesianya, agak tidak rapi ya di temboknya itu, lalu mungkin juga ada pintu yang agak karena terlalu kena matahari jadi melengkung misalnya gitu ya, itu harus diperbaiki. Itu adalah di masa pemeliharaan. Seperti itu Mas. Ya memang nanti lihatnya di dalam one prestasi gagal melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Iya, karena kontraknya di situ bunyinya demikian. Jadi perbedaan performance sama retention itu. Performance ketika semuanya sudah selesai, tetapi ada kewajiban dari si debitur kita, si kontraktor itu melakukan pemeliharaan dulu sekian bulan misalnya gitu. Itu harus ada. Dan apabila si retention itu tertera juga di dalam kontrak. Pokoknya kalau yang kayak ginian ya, kaitannya dengan kontraktor, pokoknya kita harus berpegang dan harus membaca secara detail isi kontrak atau isi SPK-nya. Itu aja Mas. Ya. Baik Bu, kalau boleh mau izin bertanya satu lagi Bu tentang jenis
garansi. Karena Dava juga sempat membaca Bu ada nama jenis garansi namanya surety bond. Itu apakah sama dengan keempat jenis ini Bu atau berbeda lagi ya? Surety bond. Nah ini ya saya sebentar ya, surety bond itu biasanya itu yang dia mintanya itu ke asuransi kalau nggak salah. Bentar ya, saya lupa lagi bentar ya, saya tapi pernah bahas itu kok, surety bonds. Bentar ya, surety bonds, tapi hampir-hampir mirip kok, tapi bukan yang terkait ini. Sebentar ya. Sebetulnya kalau nggak salah nih ya, surety bond itu dia itu adalah untuk apa ya, semacam bank garansi untuk jaminan apa namanya, jaminan pembayaran, jaminan penawaran kalau nggak salah gitu ya. Coba pastikan deh, coba kita tanya saja sama Mbah Google. Tapi itu memang apa namanya, sebentar ya, sebentar. Ya, biasanya sih kalau yang saya tahu surety bond itu bisa juga pihak lain yang memberikan bank garansi gitu ya. Contohnya misalnya kayak macam asuransi gitu ya. Pihak asuransi itu bisa juga memberikan apa namanya, bank garansi ya, yang namanya juga surety bond ya. Contohnya misalnya kayak Askrindo ya, kayak macam itu. Terus Askrindo, Jasindo, seperti itu bisa dia memberikan apa namanya, asuransi itu menerbitkan bank garansi. Malah kalau yang namanya asuransi ketika dia meminta apa namanya, bank garansi itu enggak dibutuhkan agunan. Kalau bank tetap harus ada apa, agunan asetnya, seperti itu. Tapi tentunya ketika apa namanya, dia misalnya meminta menerbitkan bank garansi tender lah gitu, atau uang muka ya, yang diterbitkan dari pihak asuransi, itu ada apa yang namanya, dia itu apa ya istilahnya, menyetorkan uang misalnya gitu ya, yang menjadi agunan jumlahnya agak cukup banyak. Misalnya itu bisa dalam bentuk apa ya, misalnya dalam bentuk deposito bisa. Asuransi kan misalnya dia nggak punya rekening dana gitu ya, bisa saja dia bilang, oh ya saya ini ya masukkannya depositonya di Bank Mandiri misalnya gitu, dia serahkan biletnya misalnya seperti itu. Jadi apa sebetulnya yang namanya surety bond itu sebagai apa ya, alternatif lah kalau dia misalnya enggak punya agunan gitu misalnya ya, dia enggak punya agunan tapi dia harus menyerahkan bank garansi. Seperti itu. Nah, tentunya tergantung daripada misalnya si pemberi kerjanya, dia mau nggak menerima apa namanya,
menerima bank garansi itu yang dikeluarkan oleh asuransi atau dari pihak lain gitu ya, dia mau nggak? Misalnya gitu, bukan dari pihak perbankan. Tergantung daripada si bohir itu sendiri. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih sudah cukup menjawab. Oke. Ada lain lagi? Oke. Nah, ini apa namanya, ada hal-hal yang sangat-sangat nggak boleh dilakukan ya, yang nggak boleh dilakukan di dalam penerbitan bank garansi. Ya, jadi kalau ada juga sih yang apa namanya, misalnya dia sudah tendernya sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, tapi dia belum menyerahkan bank garansi tender. Ya, pelaksanaannya misalnya pada akhir pertengahan bulan April kemarin, misalnya seperti itu. Ya. Terus dia bilang, sekarang udah tanggal 25 Mei, gitu kan ya. Dia akhir bulan kemarin, tapi saya butuh ini bank garansi tender. Oh ya udah oke. Tapi tanggalnya mundur ya. Itu nggak bisa. Karena sesuatu yang berlalu itu kita juga nggak tahu sudah terjadi atau belum. Ya kan? Nanti efeknya seperti apa. Tapi kita nggak bisa. Apa namanya, betul-betul yang kita buat itu adalah tanggal sekarang ya tanggal sekarang. Seperti itu. Ya, lalu sifatnya revocable. Jadi ya inilah ya apa namanya, kalau ada begini nanti baru bisa ya dibayar, nggak ada. Jadi sifatnya itu memang betul-betul udah standar. Kalau memang di awan prestasi apa namanya, kita baru menjamin. Tidak bisa kalau dia nggak bisa bayar sekian persen, katakanlah dia tidak bisa memenuhi kewajibannya 5% lah ya, nanti bank akan menjamin, misalnya seperti itu. Nggak bisa ya. Intinya kalau namanya bank garansi itu udah yang tertulis itu yang sudah standar. Tanggal nggak boleh mundur gitu ya, dan jangka waktunya harus sudah pasti, itu harus ya. Terus kalau misalnya nanti kalau One Prestasi dia tidak mencantumkan dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan ketika dia akan klaim kepada bank. Jadi itu ada dokumen-dokumennya yang untuk yang harus dilampiri misalnya gitu ya, ketika dia mengajukan klaimnya. Nah, mengatakan bahwa si Pak Bambang ini One Prestasi. Jadi sudah ada tuh syarat dokumen untuk klaimnya ini tanggal jatuh tempo bank garansi sekian, tanggal terbitnya memang harus yang per saat bank menerbitkan. Ya, itu yang paling penting. Ya, tapi memang banyak sekali yang terjadi kadang-kadang yang namanya kontraktor itu kadang-kadang mencoba-coba juga. Aduh, mundur lah Bu lah, mundur seminggu ya Bu, soal saya penting sih gitu. Nggak bisa. Gitu ya, karena kita juga menerbitkan bank garansi itu secara sistem. Ya, kata-katanya sudah standar, kita hanya tinggal masukin syaratnya apa, dokumentasinya apa gitu ya. Nanti baru bisa dikeluarkan warkatnya bank garansi. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini apa namanya, untuk perhitungan limit daripada bank garansi. Ya. Intinya kita lihat aja, kembali kita harus melihat dari
apa namanya, dari apa, kontrak yang ada. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah bank garansi tender yang harus diterbitkan misalnya apa adalah 2%. Itulah ya, jangka waktunya 1 bulan. Seperti itu. Ya, jadi berapa nilai bank garansi yang harus kita terbitkan misalnya gitu ya. Ya kita lihat aja nih. Misalnya ya. Apa namanya, bank garansi tender ini kan 2%, ya kan? Ini 2%, jangka waktunya 1 bulan, gitu kan ya? Ini per 12 bulan, gitu kan ya? Lalu misalnya bahwa proyeknya itu adalah 60 miliar, gitu ya. Berarti bank garansi yang akan diterbitkan oleh bank garansi tender, ya, yang akan diterbitkan oleh Bank Mandiri nilainya adalah 100 juta. Seperti itu, ya. Lalu misalnya di dalam kontrak juga disebutkan bahwa bank garansi pelaksanaan yang harus diberikan, gitu kan ya, itu adalah sebesar bank garansi pelaksanaan adalah sebesar 5%. Ya, seperti itu. 5% dari kontraknya kan, gitu. Kita selalu dasarnya dari semuanya dari kontraknya yang ada. Ya. Jadi kita lihat lagi apa tergantung jangka waktunya. Jangka waktu misalnya pelaksanaannya adalah ya berarti apa? Berarti 5% dari ini jangka waktu 12 bulan terhadap 12 bulan itu ya adalah sebesar 3 miliar. Benar ya, gitu ya, 3 miliar. Lalu untuk bank garansi pemeliharaan, katakanlah yang dibutuhkan itu adalah 5%, ya, 5%. Kita hitung lagi dong, apa dari kontrak yang ada jangka waktunya berapa lama, gitu. Ya. Jadi bank garansi pemeliharaan yang harus kita terbitkan adalah nilainya 1,5 miliar. Sehingga total yang kita berikan bank garansinya gitu ya kepada si Pak Bambang yang kontraktor itu gitu ya. Itu adalah totalnya baik dari bank garansi, tender pelaksanaan maupun pemeliharaan kita terbitkannya totalnya adalah 4,6 miliar. Seperti itu. Ya, ini namanya case tadi harusnya ini nggak dimunculin nih, tadi saya mau hilangin nih. Gitu. Ya, jadi kita lihatnya ketika kita mau menentukan berapa nilai apa namanya nilai dari bank garansi yang akan kita terbitkan seperti ini. Ya, oke. Oke, sampai sini materi saya sudah selesai, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Bu? Boleh. Kalau Masnya ini ngerjain proyek dosennya nih. Gak, Bu, cuman sedang ada di mata kuliah perancangan kontrak dan kebetulan memang sedang membahas skema BOT seperti ini, Bu. Oh, pantesin semangat kali nanyanya. Izin bertanya, Bu, apabila apa proyek yang dilaksanakan itu lebih dari 1 tahun kan, berarti lebih dari 12 bulan. Berarti itu cara perhitungannya bagaimana? Kalau di sini Sama kan berarti aja. hanya saja ya. Sama aja. Dia berapa bulan? Misalnya dia berapa bulan? Katakanlah Biasanya misalnya 3 tahun begitu, Bu. Ya 3 tahun berarti di sini kan berapa bulan? 36. Iya. Misalnya 30, seperti itu. ya. Iya. Nah, tapi gini Mas, yang perlu diingat gini, kalaupun BOT itu berarti kan multi years, ya kan Mas ya? Kalau multi years
itu Masnya harus perhatikan juga. Harus membuat cash flow, Mas. Cash flow pada tahun saat ini. Jadi dia suruh membuat cash flow-nya gitu ya. Misalnya 3 tahun ya, tadi selama 3 tahun. Dia per tahun bahkan per bulan dia suruh buat cash flow-nya. Jadi total sebetulnya kita pengen lihat kebutuhan dari tahun ke tahun cash flow-nya seperti apa. Gitu. Jadi nanti kalau bank untuk menilai pun dia melihatnya dari tahun ke tahun. Tahun ini dia butuhnya berapa sih? Gitu. Apalagi misalnya kalau pembayarannya per termin, ya. Nanti kita dengan cash flow itu kita bisa lihat kapan dia memiliki uang, ya kan? Pada saat misalnya tentunya pada saat dia menerima termin pembayaran, ya kan? Tapi ada suatu saat juga di mana bulan-bulan tertentu dia nggak memiliki uang. Kenapa? Minus dianya. Kenapa? Karena memang belum dibayar sama bohirnya, gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau di dalam kontraktor gini, apalagi kalau ini cuma hanya satu proyek ya, itu dia untuk membuat cash flow lebih mudah lah ya, cuma satu misalnya seperti itu. Nah, nanti bank juga akan lebih mudah ketika dia akan memberikan kreditnya. Jadi kredit itu bisa saja tadi berdasarkan perhitungan ya, 70% kan gitu ya, 70% dari nilai proyek yang ada dikurangi perkiraan laba, pajak dengan dikurangi uang muka kan gitu ya. Tapi ada juga dasar perhitungan kreditnya itu atas dasar cash flow gitu. Jadi nanti bank juga bisa memberikan kreditnya adalah di mana saat cash deficit yang terbesar yang ada itu kita bisa masuk di situ. Contoh nanti setelah dia sudah ada cash flow-nya gitu kan ya, kan ada nih misalnya bulan pertama masih defisit, bulan kedua masih defisit, bulan ketiga masih defisit, ya kan? Ya karena dia baru pelaksanaan. Tapi bulan keempat dia sudah ada duit nih, udah positif, misalnya gitu ya, karena ada pembayaran. Lalu bulan berikutnya masih ada net cash flow-nya masih ada. Bulan depan lagi dia minus lagi. Bulan depan lagi ada pembayaran. Biasanya pun bank juga bisa memberikan kredit atas dasar cash deficit yang paling besar. Dari situ biasanya kita memberikannya adalah 70% dari yang paling besar minusnya. Seperti itu. Bisa juga, tapi paling tidak sangat bagus, sangat enak itu kalau dia memang atau Masnya yang suruh buat ya, Masnya suruh buat cash flow-nya, Mas. Jadi tahu persis, apalagi ini multi years. Ya, kalau multi years. Ini berarti BOT-nya sama swasta ya? Betul, Bu. BOT-nya antara BUMN dengan konsorsium, ada konsorsium perusahaan penanam modal asing, ada juga BUJK lokal, BUJK nasional. Ya, jadi itu kalau berarti kan bukan anggaran negara lah, APBN atau APBD, bukan kan? Nah, kalau APBD atau APBN, semua proyek itu harus lunas pada akhir tahun. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, kalaupun kita memperoleh kontrak yang dananya bersumber dari APBN, multi years, tapi tetap harus di-cut setiap tahun. Karena pembayarannya pasti akan dibayar pada akhir tahun. Gitu. Tapi kalau swasta berbeda ya, karena dia tidak mengikuti APBN atau APBD, tetap kalaupun multi years kita minta breakdown-nya gitu ya, breakdown-nya setiap tahunnya dia diperbulankan. Gitu. Seperti itu. Ya, waduh hebat juga nih proyeknya. Dibayar nggak sama dosennya, Mas?
Enggak Bu, bukan proyek kok. Ini hanya tugas kuliah aja Bu. Bukan, itu bukan tugas kuliah, itu teh adalah proyeknya dosen. Jadi saya harus ngerjain proyek dosen secara gratis ya Bu ya. Iya, wah itu mah udah biasa. Ini dari mana? ITB? Dari teknik ya? Dari mana? Bukan Bu, saya dari Fakultas Hukum. Kita kayaknya satu alma mater juga, saya di Jatinangor Bu, di Pajajaran. Kenapa tuh Jatinangor teh Fakultas Hukum suruh ngerjain proyek kayak gitu atau liar atau? Iya, dari sisi ininya sih, dari sisi kontraknya saya harus menganalisis ya, bukan dari sisi bayaran atau apa-apanya. Jadi kayak Ya. pertanyaan kayak kalau misalkan pakai bank garansi apa gitu. Misalkan yang seperti itu. Oh iya, betul. Jadi kalau kalau terkait dengan kontrak itu memang betul-betul harus benar-benar diteliti, Mas. Ya, jangan sampai nanti di dalam ini kontraknya udah jadi. Belum, jadi ada kasus posisi dan kami harus membuat kontrak dari kasus posisi tersebut Bu gitu. Oh iya. Berarti masih bisa ada perbaikan lah ya. Ya oke. Ya itu harus dibaca lebih teliti lagi Mas. Gitu ya. Jadi karena memang nanti kalau yang namanya kontrak kayak gini, apalagi untuk PUT ada dengan bank asingnya pula gitu ya. Jangan ada bahasa Sundanya ya Mas ya. Pakai bahasa Inggris. Maksud aku itu betul-betul harus fix gitu ya. Jangan sampai ada yang miss, karena nanti semua dasarnya itu adalah dari kontrak itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya nanti kontraknya tidak jelas mengatur tadi misalnya kaitannya dengan uang prestasi, di situ tidak dijelaskan dokumen apa saja yang harus disampaikan ketika mengajukan klaim. Nggak akan diurusin tuh klaimnya, misalnya seperti itu ya. Jadi memang itu harus betul-betul betul-betul teliti lah Mas, tolong teliti lah gitu aja. Tapi nanti minta aja sama dosennya ya, Pak dosen enak aja saya ngerjain Bapak yang dapat duit. Ada ya, sukses lah Mas kalau ada pengalaman gini, sebetulnya itu bagus sekali ya. Tidak semua memiliki kesempatan yang sama dengan Mas ya. Oke. Terima kasih Bu. Tapi boleh bertanya lagi nggak Bu? Apa? Misalkan kan skemanya BOT Bu ya. Kalau lazim atau tidak Bu? Misalkan hak retensinya itu garansi pemeliharaannya diberikan selesai masa BOT Bu? Atau terlalu lama kalau misalkan 20 tahun gitu baru dikasih retensinya? Waduh, ya repot Nek. Jadi selama nanti ini selama dalam kurun waktu 20 tahun nggak ada retensi dong. Oh, jadi lebih baiknya dikasihnya mungkin beberapa bulan setelah konstruksinya selesai saja ya Bu? Iya betul. Ini bangun apa toh? Bangun smelter Bu, smelter ini nikel. Batu bara. Hah? Nikel. Ya. Wah jangan itu dong Mas. Kalau nanti retentionnya setelah BOT-nya selesai, bablas Mas. Ya kan? Dalam masa 20 tahun, apalagi misalnya masa 5 tahun lah katakanlah ya. Selama 5 tahun. Waduh, pada saat berjalannya 5 tahun, ini kan harusnya katakanlah udah sambil berjalan ya. Ini harusnya dipelihara, ada pemeliharaan lebih lanjut, dia nggak lakukan retention, bablas nanti. Belum tentu nanti pada saat jatuh temponya si kontrak 5 tahun nggak bisa jalan, ayo piye. Misalnya mesinnya ini nggak berfungsi dengan baik, aduh mati kita. Seperti itu. Ya, Mas ya. Oke. Ini aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih Bu dari kemarin. Iya, sama-sama. Oke. Dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan?
Ini program magang ini baru sekali loh Mas. Maksudnya secara besar-besaran, ini secara besaran hampir 61 orang ya. Secara besar-besaran, terus artinya secara terbuka gitu ya. Selama ini Bank Mandiri enggak begitu. Coba kalau Masnya mau minta magang, datang sampean di Bandung kan, datang aja ke Kanwil yang di mana tuh? Di Kanwil Bandung itu di mana teh? Di Soekarno-Hatta, ya kan? Palingan yang diterima tuh paling sebanyak-banyaknya 5 orang loh. 5 orang, biasanya juga magangnya itu hanya di Kanwil gitu kan ya. Nggak bisa masuk ke cabang mungkin ya, karena cabang sibuk ngurusin pelayanan gitu kan ya. Dan nggak ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Waduh capek dong kalau misalnya orang Kanwil menjelaskan 1 hari penuh. Doer mulutnya ngasih tahu kesampaian itu ya kan. Kerjaannya nggak bisa terpenuhi, tidak bisa ini. Bahkan jadi sekarang saya bilang hebat sekali Mandiri gitu kan. Sampai dibuat kayak macam training seperti ini. Ini berapa lama magangnya, program magangnya berapa lama? Mulainya itu dari bulan Februari kalau saya tidak salah, atau Maret ya. Pokoknya dari Maret Februari itu kami 1 bulan dulu in-class training seperti ini. Setelah itu ada masa OJT di cabang sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan itu kan break lebaran, lalu ada in-class training lagi mengenai aset manajemen yang sekarang sedang dilaksanakan. Lalu mungkin setelah ini akan ada OJT lagi 2 bulan, cuman pindah ke area, Bu. Oh, ke area, ya. Masnya berarti di Bandung? Kebetulan saya OJT di Depok dan tinggal di Bogor. Oh gitu, ya. Depok ya. Tapi pernah OJT di SME nggak? Belum, mungkin setelah belum, ini ya. Di SME. Jadi apa? SME, mikro masuk nggak? Mikro waktu di cabang pernah, tapi itu hanya di cabang saja. Tapi nanti setelah aset manajemen ini akan